Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo semuanya. Di sini aku akan memaparkan mengenai pemilihan media pembelajaran. Tapi kenalan dulu yuk. Nama aku Aginta Franhansa dengan NIM 2103353. Aku dari Prodi Pendidikan Fisika. Menurut teman-teman, kenapa sih kita harus memilih media? Kenapa nggak harus hal lain saja? Karena media itu akan menjadi sumber belajar yang membantu guru untuk memperkaya wawasan siswa. Kali ini aku mengajak teman-teman untuk mengupas 4 hal mengenai prinsip-prinsip pemilihannya, kriteria-kriterianya, dan faktor-faktor pengembangan kriterianya, serta penyebab orang memilih media. Apakah kalian penasaran? Yuk simak bersama-sama. Yang pertama, yaitu prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Apa sih prinsip-prinsipnya? Yaitu, media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan dengan taraf berpikir siswa, di mana media pembelajaran peserta didik tingkat SD tidak boleh serumit media pembelajaran peserta didik tingkat SMP dan SMA. Yang kedua, interaktif media pembelajaran. Semakin interaktif medianya, maka semakin bagus juga media pembelajarannya. Seperti pembelajaran yang menggunakan media game. Yang ketiga, siswa harus minat terhadap media pembelajaran karena terjadilah proses belajar mengajar yang harmonis jika siswa minat akan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Sebagus apapun medianya, tidak akan efektif bila guru tidak menguasai media tersebut. Misalkannya, media pembelajaran berbasis komputer. Jika guru tidak menguasai hal tersebut, maka akan sia-sia saja. Selanjutnya yaitu kriterianya, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa guru sudah memperhatikan kesesuaian antara tujuan dengan media yang dipilih. Arsyad menyatakan bahwa pemilihan media pembelajaran didasarkan pada tujuan instruksional, tidaknya mengacu pada 2 dari 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu ketersediaan sumber, dana, tenaga, dan fasilitas. Yang artinya semakin baik kriteria ini, semakin aktif juga siswa dalam belajar. Selanjutnya, mutu teknis media pembelajaran. Seperti dalam memilih media pembelajaran daring, yang dimana memperhatikan aspek visual yang harus jelas, informasi dan pesan yang ditampilkan tidak boleh terganggu oleh latar belakang teks. Nah, selanjutnya apa sih faktor-faktor pengembangan kriteria pemilih media pembelajaran? Nah, yang pertama yaitu semua kemungkinan-kemungkinan dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tersebut dapat dipakai sebagai dasar perumusan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini juga bisa dikembangkan lebih luas dan lebih detail lagi. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa atau sasaran, di mana meliputi jumlah siswa secara individu maupun kelompok, klasikal atau massal, rata-rata umur untuk menentukan tingkat bahasa dan istilah yang digunakan dalam media, latar belakang sosial, seperti menentukan pemberian contoh dalam media, dan berbagai hal lainnya. Ketiga yaitu jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Nah, jenis rangsangan ini bisa jadi seperti audio, visual audio, atau bentuk suara, gambar, garis, simbol gerak, dan sebagainya. Yaitu kita harus menyesuaikan dengan rangsangan belajar yang diinginkan oleh siswa agar kegiatan belajar itu bisa berjalan secara efisien dan efektif. Dan selanjutnya yaitu keadaan latar atau lingkungan. Nah, yang dimaksud ini adalah segala sesuatu yang mengelilingi di luar media yang mempengaruhi berfungsinya media dan kegiatan pembelajaran yang bersifat sosial. Misalnya keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi masyarakat belajar setempat. Apakah dari siswanya, guru, atau fasilitator atau keadaan masyarakat setempat, serta keadaan sosial lain yang dituntut dalam penggunaan media yang sifatnya paten. Tidak bisa diubah. Semua aspek dari faktor ini perlu juga dikembangkan sebagai kriteria. Selanjutnya yaitu luas jangkauan yang ingin dilayani. Ada beberapa media yang bisa melayani untuk jangkauan yang luas dalam sekali siaran. Misalnya televisi, radio, dan bisa untuk kelas, kelompok, tetapi tidak bisa atau tidak efisien untuk individual. Begitu juga untuk menjangkau individual dan kelompok kecil bisa digunakan papan tulis. Nah, pokok pembahasan kita selanjutnya yaitu penyebab orang memilih media. Kalian penasaran nggak sih kenapa orang bisa memilih media itu?
Nah, itu bermaksud ingin mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang media. Yang kedua, yaitu merasa sudah akrab dengan media tersebut. Misalnya seorang dosen yang sudah terbiasa menggunakan proyektor. Selanjutnya, ingin memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Selanjutnya yaitu merasa bahwa media dapat berubah lebih dari yang bisa dilakukannya, seperti menarik minat atau gairah belajar siswa. Jadi dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan, atau tidak mengatakan bila media itu tidak sesuai. Maksudnya yaitu if the medium fits, use it. Terima kasih teman-teman. Nah, segitu saja perjumpaan kita kali ini. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.